Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan aku Nini Hermawati. Nah, di video kali ini aku bakal kembali share beasiswa dengan teman-teman yang ada di rumah, gitu ya. Oke, nah kalau misalkan di video sebelumnya aku sudah share mengenai info beasiswa JFLS, yaitu khusus untuk warga Jawa Barat. Nah, di video kali ini aku bakal share beasiswa khusus untuk kamu warga di 4 provinsi ya. Oke, di 4 provinsi. Provinsi apa aja itu? Jadi ada Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara gitu ya. Oke, nah beasiswa yang bakal kita bahas hari ini adalah beasiswa Kala ya teman-teman. Beasiswa Kala ini beasiswa yang diberikan oleh Yayasan ya Haji Kala gitu. Oke, kalau teman-teman udah penasaran sama beasiswanya, langsung aja yuk kita meluncur ke Google. Oke teman-teman nih aku sudah ada di Google dan seperti biasa kita bakal klikkan link yang bakal kita gunakan atau teman-teman bisa juga langsung klik atau copy aja link yang ada di kolom description ya. Oke kalau sudah kita bakal enter dan di sini kita sudah masuk ke website atau web dari Yayasan Haji Kala gitu ya. Nah ini sebenarnya teman-teman bisa baca-baca dulu mengenai beranda dan sebagainya boleh ya. Tapi kita bakal langsung menuju ke program yang lagi kita bahas. Nah beasiswa Kala ini ya teman-teman itu tadi sudah aku sampaikan bahwa untuk hanya untuk 4 provinsi saja. Jadi ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah gitu ya. Dan untuk teman-teman, jadi memang beasiswa ini diperuntukkan untuk teman-teman yang dalam artian apa namanya buat teman-teman yang memerlukan bantuan kayak gitu ya. Jadi tapi di sini juga ada sih program untuk yang prestasinya. Jadi kita bakal kupas tuntas dulu aja ya. Nah, teman-teman jadi seperti ini. Di sini ya selain berprestasi akademik gitu ya di sini juga selain kaum duafa ya, mahasiswa duafa di sini memang karena Yayasan Haji Kala ini itu dapat dananya itu dari zakat gitu ya, zakat perusahaan. Jadi memang diperuntukkan untuk kalian yang membutuhkan seperti itu gitu ya, diutamakan. Oke, di sini yang bisa daftar itu yang bisa daftar itu ya intinya kalian yang memerlukan bantuan, kemudian kalian juga yang berprestasi akademik gitu ya, kemudian juga yang non akademik seperti seni, olahraga, hafalan Quran, atau enggak kalian mungkin aktif organisasi gitu ya, atau mungkin juga penyandang disabilitas juga kalian bisa daftar gitu ya. Nah kemudian untuk dana yang diberikannya itu dana berupa UKT ya dan peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi mahasiswa. Jadi nanti akan ada banyak pelatihan kayak gitu. Nah, terus untuk yang tahun 2022 ini ya, yang dialokasikan itu kalian kuotanya itu diberikan untuk 270 orang ya penerima beasiswa gitu, di mana pendaftaran untuk tahun 2020 sampai 2023 ya pembukaannya. Nah, untuk pembukaannya ini dibuka dari tanggal 28 Juni sampai 19 September 2022. Jadi masih agak lama, silahkan dipersiapkan ya teman-teman. Oke, by the way, kalau kalian masih bingung nih aku sedikit tambahkan informasinya ya. Jadi program beasiswa Kala ini ya teman-teman ini berupa bantuan dana UKT, besarnya itu tergantung UKT kalian. Jadi misalkan kalian UKT-nya 5 juta berarti kalian dapatnya 5 juta per semesternya gitu ya. Dan terus lama berapa semester yang ditanggung. Nah, bisa yang ditanggung itu tergantung selama kalian memenuhi kriteria untuk terus didanai itu kan bisa dapat pendanaan sampai lulus gitu. Misalnya karena nanti bakal ada persyaratan kayak persyaratan minimal IPK sekian gitu ya. Terus lihat di keaktifan dari kegiatan yang akan diadakan oleh Yayasan Haji Kala gitu ya. Jadi kalian aktif kalau bisa gitu. Terus di sini sedikit informasi juga sih kalian bakal dapet apa namanya dana UKT kan tadi ya. Nah itu ada batas maksimumnya. Jadi maksimumnya itu di 7.500.000 ya. Jadi kalau misalkan kalian yang kayak misalnya anak FK gitu kan pasti gede banget tuh UKT-nya gitu ya. Nah nggak bisa tuh kalian ditanggung semuanya. Jadi maksimal hanya 7.500.000 gitu ya. Oke, nah sebenarnya itu sih mungkin informasi. Sebenarnya kalau kalian masih butuh informasi lebih banyak lagi, kalian bisa baca di sini ya,
di pertanyaan beasiswa di sini kalian bisa tanyakan, atau kalian juga bisa jawab, bisa baca-baca pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan kalau kalian bingung gitu ya. Oke, kita langsung aja mengarah ke pendaftaran. Kalian di sebelah sini silahkan klik pendaftaran ya. Oke, itu kita bakal masuk ke pendaftaran ya. Di sini tuh ada persyaratan ya, ketentuan dalam program beasiswa KALA. Katanya kita baca terlebih dahulu. Di sini tuh mahasiswa semester 1. Jadi aku lupa nekenin bahwa ini itu adalah diperuntukkan untuk kalian yang mahasiswa semester 1 ya. Silakan yang mau kuliah, mungkin yang udah daftar SBM, SNMPTN yang sudah lulus gitu ya. Bisa banget nih kalian langsung daftar aja gitu ya. Tapi dengan syarat harus yang peserta yang kedua nih harus dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara ya. Oke, berprestasi akademik, nilai rapotnya, jadi karena kalian semester 1 kan belum punya IPK ya, belum punya IP juga. Nah, jadi kalian dilihat dari rapot. Nah, rapotnya itu minimal rata-ratanya 7,5 ya. Atau kalau non-akademik ya kalian punya prestasi di tahfiz Quran misalnya, olahraga, seni, organisasi, atau kelompok disabilitas juga ya. Kalian punya prestasi boleh gitu ya. Nah, kemudian tidak mendapat beasiswa yang serupa di lembaga lain gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian dapat beasiswa, jangan beasiswa serupa tuh beasiswa yang juga sama-sama menanggung UKT gitu. Mungkin kalian bisa cari nanti beasiswa lainnya itu beasiswa yang nanggung biaya hidup, itu mungkin masih bisa ya, berasal dari keluarga tidak mampu atau duafa nih. Oke, nah sebenarnya ada yang terlewatkan ya. Jadi nanti untuk tahapan seleksinya di beasiswa ini tuh ada 2 tahapan ya. Yang pertama ada tahapan seleksi administrasi, dan yang kedua nanti ada tahapan wawancara gitu ya teman-teman. Oke, kalau sudah, kita akan langsung aja klik daftar sekarang. Aku pengen lihat form pendaftarannya seperti apa ya, dan apakah aku bakal isi atau enggak. Kita lihat saja dulu ya. Oke, lumayan banyak ya. Ternyata di sini kayaknya aku nggak bisa nggak daftar juga bisa ya. Jadi yang pertama pilih jalur pendaftaran beasiswa. Di sini ada jalur akademik 1, jalur akademik 2, jalur hafiz Quran, jalur prestasi di bidang olahraga dan seni, jalur keaktifan berorganisasi, dan jalur disabilitas. Nah, silakan kalian pilih aja salah satu jalur yang mau kalian pakai. Misalnya nih kalian jalur akademik, atau kalian misalkan jalur hafiz Quran gitu ya. Boleh, silakan kalian klik aja. Misalnya aku klik yang jalur prestasi keaktifan organisasi misalnya ya, karena aku misalkan nih aku aktif organisasi, jadi aku klik yang kelima. Terus kita bakal masukkan data pribadi, lumayan banyak ya. Nanti kalian bakal diminta nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, nomor WhatsApp, alamat lengkap, dan sebagainya. Kemudian identitas orang tua. Ya, kalian bakal diminta identitas orang tua. Kalau sudah, kalian juga bakal diminta data pendidikan. Terus kalian juga bakal diminta untuk isi di sini ada data pendukung lainnya. Ceritakan aktivitas organisasi yang Anda ikuti. Oke, karena di sini mungkin aku pilih jalur keaktifan organisasi, jadi di sini kalian ceritakan ya mengenai organisasi. Misalnya aku organisasinya apa gitu ya, nanti diceritakan saja di sini. Kemudian yang berikutnya, kalau tidak ada, silakan klik tidak, katanya gitu ya. Oke, berarti, nah, yang selanjutnya di sini adalah dokumen dan persyaratan ya. Nah, ini yang penting ya buat teman-teman, jadi harus dipersiapkan dulu. Yang pertama, kalian scan kartu tanda penduduk atau KTP, terus scan kartu tanda mahasiswa gitu ya, atau KTM, terus surat bukti keterangan diterima di perguruan tinggi, scan ijazah ya, bukti pembayaran SPP atau UKT semester 1, jadi nanti bakal diganti sepertinya ya. Kemudian scan surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari pihak lain dengan tanda tangan di atas materai 10.000 ya. Nanti formatnya bisa kalian unduh di sini, kita coba klik. Seperti apa ya. Nah, ini ada formatnya, jadi kalian nanti tinggal download aja ya, terus kalian isi dengan harus diisi ya, karena di sini harus tanda tangan dan stempel basah katanya gitu. Jadi memang harus di print ya. Kemudian scan buku rekening atas nama sendiri ya. Kalau yang belum punya silakan bikin dulu. Scan surat keterangan tidak mampu ya, ada formatnya juga teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa download ya. Nah, ini surat keterangannya. Terus berikutnya ini ada scan rekomendasi dari pimpinan lembaga, nanti minta ya ke prodi misalnya, atau enggak ke dekan juga boleh. Kemudian ada bikin motivation letter. Nah, motivation letternya ini ada contohnya teman-teman, jadi biasanya kan suka agak bingung gitu ya. Kak, gimana ya bikin motivation letternya nih? Ini ada
ketentuan dan juga ada contohnya gitu ya. Oke, ini enak banget sih udah ada contoh jadi kalian tinggal ngikutin aja. Oke, semua dokumen tersebut ya digabung menjadi satu PDF gitu ya, sesuai urutan. Nah, nanti kalian bikin aja ya, dibikin satu PDF gitu. Nanti diupload di sini. Oke, kalau sudah nanti kalian tinggal oke, di sini ada ini ya. Tinggal klik aja kirim gitu kalau misalkan kalian sudah selesai. Oke, sangat gampang sekali ya teman-teman, apalagi kalau misalkan dokumen yang dibutuhkannya itu sudah siap. Tinggal daftar aja terus abis itu nanti kalian tunggu pengumumannya gitu. Oke teman-teman, jadi itu ya info mengenai beasiswa Kala. Nah, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak videonya sampai selesai gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.